Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Rini Andraini. Saya guru dari SD Negeri Cikbar. Saya akan mereview buku yang pernah saya baca yang berjudul Keong Emas dalam bentuk air. Saya akan mereview buku yang pernah saya baca berjudul Keong Emas. Ditulis oleh R. Utami dan penerbitnya adalah Buana Raya. Dikisahkan pada sebuah kerajaan Daha, seorang raja yang bernama Raja Kertamerta memiliki dua orang putri yang sangat cantik, yaitu Galuh Ajeng dan Candrakirana. Pada suatu ketika, Candrakirana telah ditunangkan dengan putra mahkota kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Mereka bertunangan, tetapi Galuh Ajeng sangat iri kepada Candrakirana, dan Galuh Ajeng merencanakan sebuah kejahatan untuk Candrakirana. Candrakirana berhasil diusir dari kerajaan. Dia difitnah oleh Galuh Ajeng. Kemudian Candrakirana pun pergi dari kerajaan. Pada suatu ketika sedang berjalan di tepi pantai, ada seorang nenek sihir yang menghampiri Candrakirana. Nenek sihir tersebut menyihirnya menjadi keong emas, dan keong emas tersebut akan berubah lagi jika dia bertemu dengan tunangannya. Lalu keong emas tersebut oleh nenek sihir itu dibuang ke lautan. Selama di lautan, keong tersebut terombang-ambing oleh ombak. Pada suatu hari ada seorang nenek yang sedang mencari ikan, dan keong emas tersebut masuk ke dalam jaringnya. Kemudian keong emas tersebut dibawa oleh nenek tersebut ke rumahnya dan diperlakukan sangat istimewa. Kemudian keesokan harinya nenek tersebut pergi mencari ikan ke lautan, tetapi dia sangat kecewa karena tidak mendapatkan apa-apa. Ketika pulang ke rumah, di rumah tersebut sudah terdapat banyak sekali makanan yang telah dihidangkan, tetapi nenek itu pun merasa kebingungan karena siapa yang sudah menyajikan makanan ini. Keesokan harinya pergi lagi untuk mencari ikan. Pulangnya begitu lagi, ada lagi makanan. Nah, pada suatu ketika nenek itu pergi lagi melaut, tapi dia hanya berpura-pura saja. Kemudian dia kembali lagi ke rumahnya untuk melihat siapa yang sedang menyiapkan makanan yang selalu ada setiap hari itu. Dan ternyata yang menyiapkan makanan tersebut adalah seorang putri cantik jelita yang bernama Candrakirana. Nenek itu pun sangat terkejut melihat parasnya yang sangat cantik. Lalu Candrakirana pun menceritakannya dan berubah lagi menjadi keong emas. Pada suatu hari Raden Inu pun selalu mencari Candrakirana, dan waktu itu dia ketika pencariannya tiba-tiba ada seekor burung gagak. Burung gagak tersebut bisa berbicara dan bisa mengetahui arah tujuan Raden Inu tersebut. Raden Inu pun berpikir bahwa burung gagak itu adalah burung gagak yang sangat sakti. Ternyata burung gagak itu akan menyesatkan dan membawanya Raden Inu pergi sangat jauh. Kemudian Raden Inu pun bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sangat sakti, dan kakek tersebut mengetahui bahwa burung gagak itu adalah seekor burung gagak yang sangat jahat. Kemudian kakek tersebut memukulnya dengan sebuah tongkat, dan si burung gagak pun berubah menjadi asap. Kemudian Raden Inu pun mengetahui keberadaan Candrakirana di mana Candrakirana ternyata ada di sebuah desa, yaitu desa Dadapan. Dia menghampirinya, lalu keong emas tersebut pun langsung berubah menjadi Candrakirana yang sangat cantik. Dan mereka pun akhirnya pulang ke kerajaan dan melaporkannya kepada Raja Kertamarta. Kemudian Raja Kertamarta pun mengetahui perbuatan buruk Galuh Ajeng, dan Galuh Ajeng pun diberi hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Candrakirana dan Raden Inu pun kemudian menikah, dan mereka
mengundang nenek dadapan tersebut ke pesta pernikahannya, dan mereka pun hidup bahagia. Itulah yang dapat saya sampaikan, hasil review yang telah saya baca dari buku Keong Emas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.